Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang terdiri dari Rehyan Eling Widodo, Siti Nuraini, Nadra Atwarita akan memaparkan materi mengenai sistem komunikasi optik pada bab 4 dan 5 yang ada dalam buku Sistem Jaringan Fiber Optik. Pada bab 4, materi yang dibahas ialah teknologi akses GPON. Passive Optical Network atau PON merupakan jaringan telekomunikasi yang mentransmisikan data melalui jalur serat optik. Ini pasif karena menggunakan pemisah tanpa sumber daya untuk mengirim data yang dikirim dari lokasi pusat ke beberapa tujuan. Gambar di samping merupakan konfigurasi Passive Optical Network. PON digunakan oleh ISP dan NSP sebagai cara hemat biaya untuk menyediakan akses internet bagi pelanggan, karena PON adalah sistem point-to-multipoint, menyediakan cara yang lebih efisien untuk mentransmisikan data daripada jaringan point-to-point. Lokasi sentral PON disebut Optical Line Terminal atau OLT, sedangkan tujuan individu disebut Optical Network Unit atau ONU. Kabel yang dihubungkan di luar bangunan disebut Fiber to the Neighborhood atau FTTN atau Fiber to the Curb atau FTTC. Kabel yang terhubung ke bangunan disebut Fiber to the Building FTTB atau Fiber to the Home FTTH. Perbedaan pasif dan aktif optical network. Jaringan optik aktif menggunakan peralatan switching bertenaga listrik seperti router atau switch agregator untuk mengelola distribusi sinyal dan sinyal langsung ke pelanggan tertentu. Switch ini membuka dan menutup dengan berbagai cara untuk mengarahkan sinyal yang masuk dan keluar ke tempat yang tepat. Sedangkan pada jaringan optik pasif, tidak termasuk peralatan switching bertenaga listrik, namun menggunakan splitter optik untuk memisahkan dan mengumpulkan sinyal optik ketika mereka bergerak melalui jaringan. Jaringan optik pasif berbagi untaian serat optik untuk bagian-bagian jaringan. Teknologi ini hanya diperlukan sumber dan terima ujung sinyal. Gambar berikut merupakan konfigurasi aktif optical network. Selanjutnya, arsitektur umum PON. PON adalah jaringan serat optik yang hanya menggunakan serat optik sendiri dan komponen pasif seperti splitter. PON harganya jauh lebih murah daripada yang menggunakan komponen aktif. Kerugian utama adalah jangkauan yang lebih pendek yang dibatasi oleh kekuatan sinyal. AON atau Active Optical Network mencakup rentang 100 km atau 62 mil. PON terbatas pada jalur kabel serat hingga 20 km atau 12 mil. PON juga disebut jaringan FTTH atau Fiber to the Home. Konfigurasi PON adalah point-to-multipoint, di mana Optical Line Terminal atau OLT. Splitter optik merupakan perangkat pasif yang membagi sinyal optik tunggal menjadi beberapa sinyal yang sama, tetapi mengurangi kekuatan sinyal mendistribusikan sinyal ke pengguna. Optical Network Unit atau ONU biasanya berkomunikasi dengan Optical Network Terminal atau ONT, yang merupakan kotak pembagi yang menghubungkan PON ke perangkat TV, telepon, komputer, atau router nirkabel. Selanjutnya, komponen PON. Single mode PON termasuk perangkat percabangan seperti wavelength division multiplier demultiplexer atau WDMS, isolator, sirkulator, dan filter. WDM adalah komponen optik di mana daya dipisah atau digabungkan berdasarkan pada komposisi panjang gelombang dari sinyal optik. Aplikasi komponen pasif termasuk transmisi multi-channel, distribusi, tab optik untuk pemantauan, pompa combiners untuk penguat serat, pembatas laju bit, menghubungkan optik, keragaman rute, polaritas keragaman, interferometer, dan komunikasi koheren. Konektor dan aksesoris pada teknologi PON. 1. ODN atau jaringan distribusi optik. ODN adalah jaringan kabel serat optik FTTH berdasarkan peralatan PON, berfungsi menyediakan saluran transmisi optik antara OLT dan ONU. ODN dapat dibagi menjadi 4 bagian: subsistem serat optik pengumpan, subsistem kabel-kabel, lini rumah subsistem serat optik, dan subsistem serat terminal. Komponen utama dalam ODN termasuk serat optik, konektor optik, splitter optik, dan peralatan yang sesuai untuk menginstalnya. Yang kedua, OLT, Optical Line Terminal. OLT adalah peralatan terminal yang terhubung ke backbone serat optik. OLT mengirimkan data Ethernet ke ONU. OLT mengalokasikan bandwidth ke ONU dan mengontrol waktu mulai dan ukuran jendela transmisi dari data transmisi ONU. Yang ketiga, ONU atau unit jaringan optik.
ONU adalah istilah umum yang menunjukkan perangkat yang mengakhiri salah satu dari ujung-ujung serat optik ke penerima, mengimplementasikan protokol jaringan optik pasif, dan mengadaptasikan PON PDU ke antarmuka layanan. Selanjutnya, arsitektur dan komponen teknologi BPON. Broadband PON atau BPON adalah generasi lanjut peningkatan sistem APON. BPON menawarkan layanan broadband termasuk ATM, akses Ethernet, dan distribusi video. BPON menggunakan WDM untuk transmisi downstream sebanyak 16 panjang gelombang dengan jarak 200 GHz atau 32 panjang gelombang dengan 100 GHz jarak antar saluran. Gambar di samping menunjukkan arsitektur dari BPON. 4.7 BPON dan IPON. BPON atau Broadband PON umumnya ditawarkan pada 622 Mbps downstream dan 155 Mbps upstream. Jaringan BPON akan berubah seiring waktu menjadi IPON atau GPON. BPON dan GPON menggunakan serat optik dan dapat melayani 32 pelanggan. Berikut adalah tabel perbandingan antara BPON dan IPON. 4.8 GPON. Berikut dapat dilihat gambar dari konfigurasi GPON. GPON adalah singkatan dari Gigabit Passive Optical Network. GPON adalah mekanisme akses point to multipoint. Karakteristik utamanya adalah penggunaan splitter pasif dalam jaringan distribusi serat optik, sehingga memungkinkan satu serat tunggal kantor pusat penyedia untuk melayani banyak rumah dan usaha kecil. GPON menggunakan WDM sehingga dapat digunakan untuk data downstream dan upstream. 4.9 Fitur dan kelebihan GPON. GPON mendukung layanan triple play, menyediakan solusi semua layanan yang kompetitif. GPON mendukung transmisi bandwidth tinggi untuk memecah hambatan bandwidth dari akses melalui kabel twisted pair. GPON mendukung jangkauan layanan jarak jauh hingga 20 km untuk mengatasi hambatan teknologi akses melalui kabel twisted pair dan mengurangi node jaringan. Dengan standar yang lengkap dan persyaratan teknis yang tinggi, GPON mendukung layanan terintegrasi dengan cara yang baik. GPON adalah opsi arsitektur optik sepenuhnya yang menawarkan yang terbaik dari semua dunia. 4.10 Kebutuhan dan larangan GPON. GPON dapat mencakup 2,488 gigabits per second downstream dan 1,244 gigabits per second upstream. Laser pada panjang gelombang 1490 nanometer mentransmisikan data downstream. Data upstream mentransmisikan panjang gelombang 1310 nanometer. GPON menggunakan format pembagian waktu akses ganda atau TDMA untuk mengalokasikan slot waktu tertentu untuk pengguna. Teknologi GPON juga memiliki beberapa larangan. Salah satunya adalah jarak. Pada umumnya, seluruh substrat berbasis PON hanya memiliki batas maksimum hingga 20 km. 4.11 Infrastruktur jaringan akses. Arsitektur FTTX terdiri dari FTTC, FTTN, FTTD, FTTP, dan FTTH. Fiber to Premises atau FTTP adalah sebuah fiber optik yang bekerja di sebuah Optical Distribution Network atau ODN dari central office ke subscriber premises. FTTP dikategorikan menjadi FTTH atau Fiber to the Home, di mana fiber mencapai rumah atau tempat tinggal. Sinyal dapat diperoleh dengan menggunakan twisted pair, kabel koaksikal, wireless, atau serat optik lainnya. FTTB adalah Fiber to the Building, di mana fiber dapat mencapai bangunan yang memiliki beberapa ruang kerja yang disediakan oleh sebuah jaringan provider. Meskipun FTTH dan FTTB adalah dua bagian utama dari arsitektur FTTP, namun juga terdapat beberapa bagian lainnya, termasuk FTTBD atau Fiber to the Desktop, dan FTTR Fiber to the Router, FTTO Fiber to the Office, FTTF atau Fiber to the Frontage. Fiber to the Cabinet atau FTTC adalah tipe penyebaran fiber optik lainnya.
Sebuah sistem FTTC bekerja melalui sebuah ODN dari provider hub menuju central platform atau node. Sistem FTTC juga memiliki beberapa subbagian penyebaran, antara lain FTTN, di mana pelanggan dapat terhubung dengan kabinet dengan lokasi dalam fiber to the neighborhood, adalah suatu keadaan di mana jangkauan radius 1 mil dengan pelanggan lainnya. Kemudian ada FTTDP atau Fiber to Distribution Point. Sangat mirip dengan FTTC atau FTTN, tetapi lokasinya lebih dekat. Bab 5. Standar, arsitektur, dan kalkulasi daya GPON. 5.1. 10 Gigabit Passive Optical Network atau SGPON. XGPON atau 10 Gigabit Capable Passive Optical Network dalam konteks pengembangan standar ITU-T merupakan istilah umum untuk referensi sistem evolusi PON setelah GPON. Prinsip kerja dari XGPON sendiri sama dengan prinsip kerja GPON, hanya ada pengembangan pada kapasitasnya saja, yaitu untuk XGPON memiliki kapasitas downstream sebesar 10 Gbps dan kapasitas upstream sebesar 2,5 Gbps untuk XGPON 1 dan upstream sebesar 10 Gbps untuk XGPON 2. 5.2 Optical Line Termination atau OLT, Optical Network Unit atau ONU, SFU, SBU, MDU, dan MTU. Optical Line Terminal atau OLT adalah perangkat yang menggunakan teknologi GPON dan terletak di sisi sentral untuk dapat terhubung dengan ODN. Kemudian ada Optical Network Unit atau ONU, adalah perangkat yang tersebar dan berada di dekat lokasi pelanggan. Dan ada Multi-Tenant Unit atau MTU tipe ONU, digunakan untuk menyediakan Ethernet atau IP dan layanan TDM untuk beberapa pelanggan perusahaan dan beberapa pelanggan individu dengan perusahaan yang sama. Kemudian ada Single Business Unit atau SBU tipe ONU, digunakan untuk mendukung layanan Ethernet atau IP dan TDM untuk perusahaan individu dan suatu perusahaan yang didukung terminal akses broadband. Single Family Unit SFU tipe ONU. Penggunaannya ditunjukkan untuk mendukung layanan pelanggan rumah yang menggunakan Ethernet atau IP dengan fungsi terminal akses broadband. SFU tipe ONU memiliki 1 atau 4 Ethernet interface. Berikut ini contoh solusi ONU untuk broadband di rumah. Kemudian ada Multi-Dwelling Unit atau MDU tipe ONU, digunakan untuk mendukung pelanggan dalam beberapa tempat tinggal yang menggunakan layanan Ethernet atau IP. Layanan yang biasa digunakan adalah layanan VoIP atau Internal EID atau CATV. MDU tipe ONU memiliki beberapa, paling sedikit 8 jaringan interface layanan broadband. Topologi pada gambar di samping adalah topologi umum, biasanya diterapkan pada femtocell backhaul, di mana perangkat elektronik seperti tablet, smartphone, laptop, atau sejenisnya terhubung dengan femtocell. Karena femtocell sendiri memiliki fungsi untuk memperkuat sinyal dari perangkat tersebut. Gambar di samping merupakan bentuk pemodelan dari topologi femtocell backhaul yang sebenarnya. Terdiri dari Spirent Traffic Generator di sisi klien yang mewakili setiap perangkat seluler yang terhubung pada femtocell untuk menerima transmisi data dari Spirent di sisi server. Perangkat Optical Network Terminal ONT yang mewakili perangkat femtocell, perangkat Optical Line Termination atau OLT yang mewakili perangkat cloud, perangkat switch yang mewakili Small Cell Cloud Manager atau SCM. Tabel 5.1 merupakan perbandingan kasus office dan publik. Skenario office yang dilakukan pada penelitian ini menggambarkan kondisi area perkantoran. Oleh sebab itu, jumlah user yang terdapat pada skenario ini lebih sedikit dibandingkan dengan skenario publik yang memiliki jumlah user sebanyak 2.500. Hal ini dikarenakan skenario publik menggambarkan area terbuka seperti taman kota, alun-alun, city walk yang tentunya terdapat banyak orang-orang pada area tersebut.
Faktor tersebutlah yang kemudian menjadikan mengapa jumlah user yang terdapat pada skenario publik jauh lebih banyak daripada skenario office. 5.3 Gigabit Passive Optical Network atau GPON. GPON menggunakan standar ITU-T G984 dan merupakan bentuk khusus dari FTTH. Model paketisasi data menggunakan GPON Encapsulation Method atau GEM dengan metode akses yang digunakan adalah Time Division Multiple Access atau TDMA. Panjang gelombang untuk upstream adalah 1310 nanometer dan panjang gelombang untuk downstream adalah 1490 nanometer. Dan layanan yang diberikan adalah data, voice, dan video dengan kecepatan mencapai hingga 2,4 Gbps. Berdasarkan gambar di samping, pada arah downstream, sinyal TDMA dari optical line terminal memuat semua informasi pelanggan dalam slot yang ditentukan melalui ODN sebagai terminasi antara perangkat OLT dan ONT atau ONU. Komponen yang digunakan pada ODN menggunakan komponen yang pasif seperti kabel serat optik, splices, konektor, splitter, dan disebarkan ke semua optical network unit. Konfigurasi jaringan GPON pada dasarnya dapat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada optical line terminal atau OLT. OLT menyediakan interface antara sistem PON dengan penyedia layanan, data, video, dan jaringan telepon. Yang kedua ada Optical Distribution Network atau ODN. ODN menyediakan sarana transmisi optik dari OLT terhadap pengguna dan sebaliknya. Transmisi ini menggunakan komponen optik pasif. Yang ketiga ada Optical Network Termination atau Unit atau ONT atau ONU. ONU menyediakan interface antara jaringan optik dengan pelanggan sinyal optik yang ditransmisikan melalui ODN diubah oleh ONU menjadi sinyal elektrik yang diperlukan untuk servis pelanggan. 5.4 Link Power Budget. Perhitungan link power budget untuk mengetahui batasan redaman total yang diizinkan antara daya keluaran pemancar dan sensitivitas penerima. Perhitungan ini dilakukan berdasarkan standarisasi ITU-T G984. 5.5 Parameter kualitas jaringan GPON. Parameter kualitas jaringan yang akan dilakukan pengukuran pada jaringan MSAN adalah SNR dan redaman. Berikut ini merupakan penjelasan mengenai kedua parameter tersebut. A. RX Power berdasarkan standar dari ITU-T G984, maka dilakukan perhitungan untuk kualitas dari teknologi GPON yang parameternya dengan link power budget. Pengukuran link power budget bertujuan untuk mengetahui batasan redaman total yang diizinkan antara daya keluaran pemancar dan sensitivitas penerima. B. RX Power satuan pengukurannya adalah dBm. dB miliwatt merupakan satuan kekuatan sinyal atau daya pancar. Menurut peraturan dari PT Telkom Indonesia, jarak yang telah ditentukan tidak lebih dari 20 km, sedangkan untuk total redaman tidak boleh lebih dari 25 dB, dan sinyal yang diterima tidak boleh kurang dari minus 25 dBm. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.